Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan pada hari ini, kita akan membahas materi tentang sistem hidrolik. Nah, di sini kita bisa langsung saja kita mulai dalam pembahasan sistem hidrolik. Nah, pengertian dari sistem hidrolik ini adalah sistem hidrolik menurut bahasa Yunani berasal dari kata hydro, yang berarti air, dan aulos yang berarti pipa gitu. Jadi, sistem hidrolik ini bisa diartikan suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air dan pipa, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem hidrolik ini adalah suatu sistem yang menggunakan liquid atau cairan hidrolik yang mengalir dalam pipa atau selang untuk meneruskan tenaga atau daya. Nah, ini pengertian dari sistem hidrolik. Selanjutnya ada prinsip hidrolik. Nah, prinsip hidrolik ini digunakan pada sistem hidrolik adalah hukum Pascal, yaitu yang berbunyi benda cair yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan, maka tekanan tersebut akan dilanjutnya ke segala arah dengan sama besar gitu. Ini bisa kita lihat contohnya pada hidrolik yang terdapat di tempat pencucian mobil gitu. Nah, di sini ada gaya masuk. Gaya masuk ini akan memberi tekanan pada A1. A1 ini adalah penampang. Dan P1 ini adalah tekanan gitu. Nah, apabila kita memberi gaya masuk pada penampang A1 ini ke bawah gitu, maka liquid ini atau P1 ini akan meneruskan gaya gitu. Untuk meneruskan gaya ke P2 atau A2 ini. Yang menyebabkan mobil ini terangkat gitu. Ini tuh bisa kita sebut dengan teori hukum Pascal gitu. Next. Selanjutnya ada komponen sistem hidrolik. Nah, di sini terdapat komponen dan kita jelaskan juga cara kerja dari komponen sistem hidrolik itu sendiri gitu. Nah, sistem ada minyak atau oli hidrolik ini yang akan mengatur si berfungsinya komponen-komponen dari sistem hidrolik gitu. Ini ada pompa ini yang akan meneruskan cairan dari tangki ke segala arah untuk komponen dari sistem hidrolik ini. Selanjutnya dari pompa ini akan meneruskan ke pressure control valve. Nah, ini tuh untuk mengatur tekanan dari si minyak atau oli itu sendiri gitu. Nah, bila terjadi tekanan yang atau misalnya mentok gitu, kalau misalnya ada suatu komponen yang tidak berfungsi, ini akan mengembalikan si minyak itu ke dalam tangki kembali gitu. Nah, jika minyak ini baik-baik saja, maka akan diteruskan ke filter. Nah, dari filter ini akan menyaring si minyak yang tadi di dalam tangki untuk menyaring kotoran-kotoran gitu. Nah, selanjutnya dari filter ini akan meneruskan ke directional control valve yang dihubungkan pada selang atau pipa hidrolik ini. Nah, dari directional control valve ini bisa kita sebut juga sebagai saklar ya. Untuk komponen directional control valve ini cairan diteruskan juga ke aktuator. Nah, di sini kita jelaskan misalnya pada saklar ini tuh bila saklar diposisikan ke on gitu, maka cairan ini akan masuk ke dalam aktuator yang akan menyebabkan si aktuator ini
mendorong si piston. Ini ada dua contoh aktuator. Di sini ada aktuator dorong yang kedua ada aktuator putar gitu. Di sini bila saklar diposisikan ke off, maka cairan akan kembali ke directional control valve. Nah, yang kedua, jika saklar diposisikan ke on, maka aktuator yang kedua ini akan berputar gitu. Sebagaimana fungsinya. Yang selanjutnya, jika saklar diposisikan ke off, maka cairan akan kembali ke directional control valve. Nah, selanjutnya cairan ini akan meneruskan lagi ke cooler. Nah, ini kan bersirkulasi secara terus-menerus gitu. Cairannya akan menyebabkan terjadinya panas gitu. Bila si cooler ini tidak bekerja dengan baik sebagaimana fungsinya, maka cairan atau hidrolik ini akan makin panas yang bisa mengakibatkan terjadinya ledakan gitu. Selanjutnya, jika cooler dalam keadaan baik-baik saja, maka cairan ini akan diteruskan kembali ke tangki hidrolik. Nah, selanjutnya ini bersirkulasi secara terus-menerus gitu. Next, di sini ada komponen umum dari sistem hidrolik. Yang pertama ada unit tenaga atau power pack yang meliputi penggerak mula, pompa hidrolik, tangki hidrolik, dan katup pengaman. Yang kedua ada unit penggerak atau aktuator. Yang banyak dipergunakan adalah silinder hidrolik atau aktuator. Gitu. Yang ketiga ada unit pengatur atau directional control valve. Yang keempat ada cairan hidrolik. Yang kelima ada selang atau hose atau pipa saluran. Nah, di sini ada kelebihan dari sistem hidrolik. Yang pertama ada fleksibilitas. Apa sih yang dimaksud fleksibilitas itu dalam kelebihan sistem hidrolik? Nah, di sini sistem hidrolik berbeda dengan metode pemindahan tenaga mekanis, di mana daya ditransmisikan dari engine dengan shaft, gear, belts, chains, atau kabel, atau bisa kita sebut elektrik. Pada sistem hidrolik, daya dapat ditransfer ke segala tempat dengan mudah melalui pipa atau selang fluida gitu. Nah, yang kedua ada ini kelebihannya sistem hidrolik ini sederhana ya, maksudnya sederhana. Di sini sistem hidrolik memperkecil bagian-bagian yang bergerak dan kehausan dengan pelumasan sendiri gitu. Nah, yang ketiga ada melipat gandakan gaya. Nah, di sini pada sistem hidrolik gaya yang kecil dapat digunakan untuk menggerakkan beban yang besar dengan cara memperbesar ukuran diameter silinder gitu. Ini keuntungan dari kelebihan sistem hidrolik. Nah, di sini ada kelebihannya lagi. Yang keempat ada yang keempat, sistem hidrolik ini relatif aman dibanding dengan sistem yang lain. Kelebihan beban atau overload mudah dikontrol dengan menggunakan relief valve. Nah, yang kelima, ini sistem hidrolik menghasilkan tenaga yang besar dengan dimensi peralatan yang kecil gitu. Yang keenam ada kecepatan gerak yang dapat diatur atau bervariasi. Ini bisa digerakkan ke segala arah maupun itu ke atas bawah, maju mundur, kiri kanan gitu. Bervariasi gitu. Yang ketujuh, mudah diubah arah gerakannya. Nah, di sini terdapat kekurangan yang sebelumnya tadi ada kelebihan, sekarang sistem hidrolik ini ada kekurangannya gitu. Yang pertama ini kekurangan dari sistem hidrolik, gerakan yang relatif lambat gitu. Yang kedua membutuhkan biaya yang mahal. Nah, di sini komponen-komponennya ini membutuhkan biaya yang mahal. Dan perawatannya juga jika terjadi komponen yang rusak atau gimana gitu, membutuhkan biaya yang mahal untuk mengganti komponen tersebut. Yang ketiga, ini membutuhkan penanganan minyak dengan ketat, dengan menjaga minyak dari kotoran gitu. Nah, di sini tuh harus ekstra dengan perawatan yang selalu di rutin pemeriksaannya gitu. Ya, sehingga si kotoran dari sistem hidrolik ini tidak menumpuk gitu. Yang keempat ada rutin melakukan pemeriksaan suhu minyak secara teliti dan ketat gitu.
Selanjutnya, minyak yang menyebabkan mudah terbakar. Nah, di sini tuh jika terjadi kebocoran pada selang atau komponen-komponen yang lain, maka minyak kan akan bocor gitu. Sehingga minyak ini yang digunakan mudah terbakar jika terjadi kebocoran. Nah, di sini ada simbol dari sistem hidrolik. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar ini, simbol dari garis kerja, simbol garis kendali, simbol garis assembling, simbol garis sambungan, simbol garis berseberangan, unit konversi energi seperti pompa, motor, dan lain-lain, motor dan pompa, komponen kontrol, filter, dan katup silinder gitu. Bisa kita lihat pada gambar yang tertera di layar ini gitu. Terima kasih. Mungkin cukup sekian pada kesempatan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.